Nggak jadi. Saya nangis waktu itu. Oh nangis. Waktu itu masih ada abang, belum nikah kan abang, ngeliat, kotok-kotok tuh kamar orang tuh. Ini, dor, ada apa? Terus? Si Helvin minum baygon tuh. Disitulah baru kan tahu gitu kan masalah saya ibaratnya gitu. Karena kebetulan kenapa kakak saya langsung tahu karena cuman ibaratnya waktu itu saya cerita ke dia doang. Gitu kan ngelihat saya lagi nangis ada baygon sebelah saya. Wah udah gitu. Jelas ini lah. Terus langsung dibuang baygonnya. Lagi galau. Baygonnya dijauhin ya terus saya pertolongan pertamanya dikasih apa baik dah. Apa baik? Larutan lah, susu beruang lah, pokoknya mungkin dikasih karena sesuatu yang jahat dikasih yang baik-baik lah. Iya. Orang Cikarang kalau ngomong apa baik gitu. Apa baik. Udah disuntik ke jongjong baik katanya. Ya sorry ya. Gak apa-apa. Biasa keluar Cikarang, bahasa Cikarang itu. Terus? Gitu. Ya terus ya tapi ya tetap harus ke IGD dicuci lambung. Oke. Setelah itu waktu itu masih jadi apa? Saksi masih Buddha berarti ya? Iya masih yang kayak gitu masih SMA Buddha ya, tapi percaya saksi Yehova semacam gitu kan. Terus setelah itu saya mulai kayak orang stres sih, kayak orang stres depresi udah mulai ini. Saya bahkan seolah-olah mau Tuhan tuh apa gitu kan. Gua hidup sengsara, mati aja nggak boleh. Mati aja gagal kan gitu coba. Bukan mati aja gagal, lu aja takut mati. Iya mungkin. Susah apa tuh gue. Terus waktu itu kebetulan pas kuliah ya. Kuliah. Kuliah di mana? Masuk kuliah ya di Presiden. Wih, terus? Ketemu cewek lagi. Bucin lagi. Awalnya saya udah ini nih lagi stres kan. Saya udah macam-macam baik tuh. Udah mulai pengen jadi jahat sekalian gitu lagi ininya gitu ya waktu itu. Maaf kata gitu kan. Tapi dia tuh cewek ini kebetulan juga dia kayak lagi nyari gereja yang cocok mungkin ya sama dia. Saya jadi coba ikut macam-macam gereja. Bareng sama Helvin? Sama dia diajak kan. Nyari-nyari gereja? Terus? Saya ngeliat macam-macam gereja sih ya. Ingat gak gereja apa aja yang disamperin? Ingat gak? Ya gak perlu disebut lah, tapi ya banyak macam yang bahasa roh, yang apa gitu udah banyak lah. Paham. Udah. Terus? Nggak ada efek. Iya, galau tetap galau gitu, galauin yang sebelumnya gitu. Masih stres sampai suatu ketika dia ngajak saya ke suatu program study Bible namanya di sebuah gereja. Ada satu gereja ini nih yang setelah sekian banyak gereja, satu gereja ini ada study Bible, dia mau coba ajak saya. Terus? Dia awalnya yang janjian dia, saya cuma nemenin. Ternyata study Bible-nya kalau cewek harus sama cewek, cowok harus sama cowok. Karena waktu itu janjiannya sama dia, saya jadi cuma duduk nungguin tapi disambungin ke sesama brother lah sebutannya sama cowok. Dari situlah saya mulai study Bible awalnya. Setelah study Bible sedikit demi sedikit tuh waktu itu saya mulai kayak dapet harapan lah gitu ibaratnya ya, pencerahan mungkin gitu ya, mulai terjawab sedikit demi sedikit. Terus? Akhirnya malah jadi Kristen dulu saya. Iya, saya memutuskan jadi Kristen yang beneran ya, bukan saksi Yehova, bukan aliran saksi, murni Kristen. Terus? Itulah pertama kalinya saya baru benar-benar agama tuh serius dari hati saya kan, saya seriusin gitu. Bahkan kitabnya pun saya baca gitu kan, saya sampai wahyunya pun udah saya baca gitu kan. Sempat dibaptis. Gerejanya apa? Kan. Namanya GKDI. GKDI, Gereja Kristus di Indonesia. Gereja Kristus di Indonesia. Kalau internasional ICOC dia. ICOC. International Church of Christ. Berapa tahun di situ?
6 apa 7 tahun gitu. 6-7 tahun? 6 atau 7 tahun. Lama juga ya? Lumayan lama. Udah sampai melayani? Iya. Makanya saya kan bilang itulah pertama kalinya saya benar-benar kuat, merasa udah ini banget gitu. Nempel banget sama agama itu. Bareng tuh sama ceweknya? Enggak, menariknya waktu study Bible dia malah pindah lagi ke gereja lain. Oh gitu. Lunya tinggal di situ. Dia pindah. Tapi saya karena waktu itu saya udah merasa menemukan waktu itu merasa menemukan Tuhan yang benar di sini, itu. Ya udah, saya tetap gitu kan, ibaratnya dibanding wanita ya saya tentu harus milih Tuhan dong. Iya. Tumben. Ibaratnya. Cie. Sebelumnya diputusin cewek minum. Oh jadi sampai pisah gereja. Oke, tapi tetap hubungan sama cewek itu. Udah enggak sih, semenjak dia enggak ini. Ya, aku pilih Yesus gitu ya bilangnya. Asik. Iya udah cinta banget kan sama Yesus. Iya. Terus setelah sekian banyak hari-hari di situ dengan dikaliku naik turunnya iman saya juga, pasti ada naik turunnya juga, kadang saya kan namanya manusia. Saya sempat ketemu cewek lagi di gereja itu atau bukan di gereja. Oh bukan di mall. Teman lama. Oh teman. Oh CLBK. Iya dulu. CLBK tahu nggak? Cinta lama bersemi kembali. Cinta lama belum kelar. Cinta lama belum kelar. Bukan. Bukan CLBK sih, teman lama aja. Teman lama. Terus. Apa sih? Pacaran. Ngobrol dekat gitu kan. Tapi si cewek ini Islam. Loh. Oh, teman lamanya tuh Muslim. Iya, Muslim. Terus akhirnya pacaran, tapi kan saya masih kuat imannya. Masih, jadi saling waktu itu tuh sempet tarik-tarikan tuh, kuat-kuatan. Kalau emang mau serius, pasti salah satu harus ada yang ini dong. Iya. Ya udah, sering debat lah, sampai debat ayat lah, debat apalah gitu kan. Sama ceweknya itu? Ya udah oke, kata saya, saya cari tahu dulu tentang Islam. Karena memang toh dari kecil pun menariknya, memang lingkungan saya juga kebanyakan teman-teman orang Muslim. Mantan pertama saya juga Muslim. Oh gitu? Iya. Oh yang itu mantannya Muslim? Bukan. Yang mana? Oh sebelumnya ada lagi? Sebelumnya ada lagi. Lo pacaran berapa kali? Banyak banget sih. Enggak. Enggak gitu. Ini jangan-jangan playboy ini. Kan ajaran pertama waktu itu masih SMP itu mah. Oh SMP, cinta monyet. Masih cinta monyet. Tapi ini mungkin cocokologi aja. Kebetulan pertama kali banget tuh saya juga Muslim gitu pacarannya. Oke. Tapi terus kemudian balik lagi ke masa yang waktu itu yang ketemu lagi, bukan sama yang mantan pertama ya, beda lagi, teman doang. Waktu itu dulu ketemu udah lama banget nih janjian tapi nggak ketemu-temu, akhirnya ketemu pacaran yang tadi saya bilang ribut debat segala macem. Saya bilang oke, saya cari tahu dulu, tapi saya minta dia jangan kasih opini apapun, kasih pendapat apapun. Karena apa? Saya takut kalau dia kasih opini sedikit pun kemungkinan pasti memihak Islam kan, karena dia Islam. Waktu itu sama, saya nggak mau kalaupun saya dapat kepengaruh ibaratnya atau mungkin saya dapat hidayah, tapi karena wanita. Jangan sampai dia begitu. Iya, jangan sampai saya nggak mau, karena ibaratnya sampai kalaupun saya pindah, tapi karena wanita gitu kan. Ya udah, saya jangan nggak ngomongin itu lagi, saya cari sendiri doang di internet. Dari situlah mulai saya cari tahu sedikit demi sedikit. Saya mencoba adil, mengosongkan diri ibaratnya, menaruh diri itu di sisi netral. Berarti lu membuang doktrin? Iya, saya nggak mau. Ibaratnya kan kalau misalnya saya mau membandingkan sesuatu, kita harus netral dong. Iya, lu harus jadi outsider dulu ya. Kalau saya masih memihak,
pasti subjektif. Iya, pasti nggak bakal mental semua ininya gitu. Ilmunya mau di ngomongin apapun pasti namanya udah ini mah gitu kan. Tapi sekalipun netral, emang awal-awal tuh banyak walaupun udah saya cari-cari, saya kan nggak cari cuman dari Islamnya doang. Saya cari dari sisi Kristennya juga gitu kan. Menurut pandangan Kristen penjelasannya begini. Saya tanya di Google, kitab mana yang benar? Alkitab Kristen atau Al-Qur'an gitu kan. Terus lu belum pakai ChatGPT ya? Belum pakai ChatGPT. Waktu itu belum. Terus? Belum ada. ChatGPT baru tahun berapa waktu itu ya? Iya, belum ada. Kebetulan anehnya di YouTube saya tuh jadi banyak reels mengenai Islam. Iya. Ya karena begitu lu buka pasti dia pasti ada ininya kan. Nah, terus. Tapi kayak seolah-olah itu ya ada juga sih yang Kristen ya. Maaf kata beberapa channel sebut nama atau nggak apa-apa. Scott orang Indonesia yang membuktikan kesalahan Al-Quran apa aja. Mekah itu katanya nggak ada abad ke-7, abad ke-berapa itu belum ada Mekah segala macam. Nah itu semua saya cari juga lah, pokoknya banyak banget saya cari, pokoknya karena saya nggak mau main-main kan. Makin dicari makin puyeng. Makin dicari makin puyeng. Karena kalau dipikir ya namanya debat agama pasti nggak ada kelar ya gitu kan. Terus ya saya juga banyak, tapi terus saya ngelihat banyak sisi. Saya mulai nontonin Zakir Naik waktu itu. Awal-awal tuh. Zakir Naik, Ahmad Dedat. Masya Allah. Almarhum ya. Almarhum. Ya, terus. Banyak juga pendapat. Apa salah ya? Soalnya kenapa? Maaf kata kan almarhum Ahmad Dedat kan meninggalnya kan ini ya karena penyakit ini kan. Katanya udah sampai didatengin pendeta. Kamu tuh sakit harus bertobat. Almarhum Syekh Ahmad Dedat waktu belum meninggal didatengin pendeta. Katanya. Bukan katanya. Saya cari sih, saya lihat di ininya ceritanya begitu. Enggak ada. Yang datengin malah Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik ngebesuk almarhum Syekh Ahmad Dedat waktu lagi sakit. Ya pokoknya semacam kayak dibilang tuh seolah-olah tuh penyakitnya karena dia diazab. Iya, diazab gitu kan. Terus? Tapi kemudian setiap kebingungan saya dalam Islam tiba-tiba tuh terjawab. Ya, gimana nih? Itu yang mulai titik balik saya melihat saya mulai walaupun saya ngelihat netral tapi saya ngelihat Islam itu akan menang. Asik. Jadi yang ada juga channel ya, saya juga nontonin Islam akan menang, Zakir Naik semua itu. Gitu. Dia juga yang jelasin ibaratnya maaf kata almarhum Ahmad Dedat sakit karena penyakit segala macamnya, bukan karena diazab. Tapi namanya saya mulai terjawabnya apa? Karena emang dalam Islam ada yang namanya ujian. Betul. Kamu mau sakaratul maut aja diuji gitu kan katanya gitu kan. Saya juga ngeliat banyak rilis katanya kalau mau sakaratul maut bahkan setan iblis pun nanti bakalan datengin kita dalam wujud malaikat? Bukan malaikat, keluarga. Keluarga terus. Seolah-olah menjemput terus kayak bilang agama yang benar tuh ini atau apa. Nah kalau kita mulai percaya sebelum kita sakaratul maut katanya bisa kafir jadinya kan gitu. Berarti saya ngeliat saya melihat jadi saya masuk akal gitu kenapa seorang pendakwah seperti Ahmad Dedat bisa sakit ya gitu. Sedikit-sedikit mulai terjawab. Kalau sakit gitu. Di dalam Islam itu malah kita memahaminya itu lagi dicuci dosanya. Iya malah kayak gitu kan. Iya. Semacam itu. Kalau bisa melewati ujian itu sampai akhir hayatnya ya itu tetap beriman. Nah itu kan makanya penjelasan Zakir Naik kayak gitu. Terus juga saya nonton Zakir Naik banyak debatnya. Nggak cuma sama Kristen malahan.
semua agama bahkan gitu kan. Hindu sampai agama-agama yang saya belum tahu, Jainism lah apa. Agama Jain apa? Jainism. Ada agama namanya agama Jain, menyembah ini mirip-mirip Hindu sih. Ya. Terus berjelasin banyak macam juga di situ. Saya ngelihat dikit-dikit secara pandangan Islam tuh bagaimana gitu kan. Banyak juga mu'alaf yang nanya ke Zakir Naik. Ya. Terus apalagi ya? Ya gitu, saya banyak nonton. Dikit-dikit ya mulai ini. Gitu. Setelah banyak nonton? Mulai apa ya? Mulai merasa tertarik dengan Islam. Malah mulai, walaupun saya netral, ya sebagai netral saya malah mempertanyakan Kristen gitu. Lah, gimana sih? Ibaratnya. Terus? Yang dipertanyakan apa waktu itu dalam Kristennya? Banyak macam sih. Misal apa ya? Ibadahnya. Bukan mempertanyakan sih. Saya justru sempat mencoba membela dulu. Oke. Kebenaran Alkitab apa? Oke. Terus saya bandingin kebenaran Al-Quran apa? Oke. Saya cari kayak gitu. Ketemu? Ya kurang lebih sih. Panjang itu ya? Iya panjang itu mah. Katanya secara Kristen di Al-Quran lebih banyak nyebut Yesus kok dibanding Muhammad ibaratnya gitu. Pembelaannya banyak kan gitu-gitu. Berarti seolah-olah sebenarnya Islam tuh mengakui apa? Bisa. Mengakui memang mengakui kan gitu. Tapi bukan sebagai Tuhan. Iya gitu. Tapi kan seolah-olah dibikin, saya tuh waktu itu saya baca, saya ngelihatnya seolah-olah Kristen yang benar nih gitu. Saya masih ngeliat Kristen yang benar. Karena Yesus itu juga ini kok banyak di Al-Quran, lebih banyak menyebut Yesus daripada Nabi Muhammad gitu 25 kali disebut. 25 kali apa segala macam. Terus? Ya itulah berarti makin saya percaya sama Yesus, malah makin mudah diputarbalikkan ketika saya tahu Yesus makan babi kagak. Iya kan? Yesus gak makan babi. Iya kan? Apa lagi? Juga ini kan di kafani yang orang pikir, walaupun orang Islam kan nggak percaya waktu itu, belum nggak percaya waktu Yesus yang ini, tapi kan di kafani gitu kan. Yesus puasa, Yesus segala macam. Terus Yesus sunat juga kan. Terus ada satu lagi nih, inget nggak? Yesus doanya gimana? Sujud. Nah iya. Terus jadi gimana? Ya kalau emang cinta Yesus harusnya itu dong. Ikutin dong. Nah itu satu poin gitu kan. Poin-poin lainnya saya mulai mencari tentang yang disalib itu siapa. Yang saya bilang saya pertanyakan Kristen. Terus siapa yang disalib? Ya. Di Islam pun kan mungkin orang Islam banyak yang bilang itu Yudas. Itu kan dari tafsirnya Ibnu Katsir. Ada yang bilang Yudas gitu kan. Saya jadi nyari Yudas. Pokoknya saya cari terus tuh. Banyak banget saya cari. Sampai saya sekarang pun ceritain pun bingung kan saya mau cerita. Apa yang saya ceritain ini. Tadi makanya saya rada bingung ceritainnya. Tapi saya sempat nyari Yudas juga. Ada yang bilang dia matinya di gantung diri. Ada yang matinya perutnya terburai. Terus? Banyak versi kan. Saya malah tambah bingung. Ya. Terus? Satu sisi masih percaya, tapi percayanya bingung gitu. Ya. Terus? Lu sempat baca nggak Iblis membisiki Yudas? Sempat. Waktu perjamuan kudus? Tahu, iya. Berarti Yudasnya berjasa apa berdosa tuh buat Kristen? Iya. Terus pernah nonton yang Kodondi itu juga. Nah, selain Zakir Naik saya juga sempat nonton Kodondi.
Nah, semakin saya nonton Kodondi juga sedikit demi sedikit sebenarnya sampai sekarang pun banyak yang mulai terjawab dari setiap pertanyaan saya. Misal Yudas. Kodondi pernah kasih lihat kitab yang hanging on the tree. Ya. Iya benar ada. Iya kan ada kan? Ada. Mau lihat lagi. Nah, itu kan mulai terjawab kan? Sebentar ya. Ini ada hal menarik nih. Sebentar, sorry gue potong nih ya sebentar ya. Jadi ada orang bilang, oh Yesus disalib. Tapi ada Alkitab versi Yesus hanging on a tree. Ya. Sedangkan Yudas ada juga mati gantung diri, berarti di pohon kan? Iya. Berarti ada yang tafsir Yudas yang di itu tuh Yudas. Bisa jadi benar kan? Ya, sebentar ya. Ya nggak ada yang tahu sih, cuman. Sebentar, Rick. Ini ada fakta menarik nih, Ini ngomongin hanging on the tree nih ya. Hanging on the tree. Sedangkan ada kata-kata Yudas juga gantung diri. Saya masuknya tuh ke situ, ngerasanya tuh. Oke, sekarang gini. Kemarin gua dapat kiriman foto. Gimana? Ini patung Yesus di kota Sedona. Nih gue kasih lihat nih. Nah, zoom dong. Buat apa punya handphone lebar-lebar ya? Terlalu, ngeblur. Fokusnya ini. Autofokus nggak bisa? Karena dia, udah. Zoom out, nah nih. Lihat. Ini patung Yesus yang ada di kota Sedona. Ya, itu pohon apa kayu salib? Pohon. Ya, ini di kota Sedona ya. Bentar. Jadi kalau begini, kalau ada, ini namanya di kota Sedona di Chapel Rock namanya. Oke. Gua kasih lihat di Bible. Kisah 5:30. Ini gue bukain. Versi KJV. Oke, nih. Rick, kebaca nggak Rick? Nah itu ya. Apa tuh? The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hang on a tree. Memang kalau dalam bahasa Inggris kan memang berkembang ya. Ada bahasa Inggris lama, ada bahasa Inggris modern. Yang bahasa Inggris lama memang dia tulisnya tree. Tree itu kan kalau kita tahu sekarang pohon. Tapi yang dimaksud dengan tree di sini adalah log kayu. Ya. Makanya diterjemahkan ke dalam TB menjadi kayu salib. Nih ya 30 ya. Gantungkan pada kayu salib. Yang kita lihat di foto-foto, di lukisan, memang kan Yesus gantung di kayu salib. Tapi di sini kan kalau yang di King James Version on a tree ya. Ini fokusnya nggak bisa langsung ya. Udah fokus ya. Nah, jadi kalau sekarang ada foto kayak begini, ini jadi yang bener yang on a tree atau on the cross? Ya, ini kita cuma bertanya loh ya. Kita bukannya mau menghina atau menista mau apa. Ini adalah visualisasi dari kalangan Kristen sendiri loh ya, bukan dari orang Islam loh. Iya. Ini ada di kota Sedona di Chapel Rock namanya. Nah, jadi kalau begini, gue cuma mau nanya, yang benar atau yang salah itu di kayu atau di kayu salib atau di pohon gitu. Oke, nah, terus lanjut. Nah itu. Terus? Mulai bingung kan, tambah bingung, lama-lama. Akhirnya goyah juga saya, bingung saya. Goyah. Tapi cewek lu waktu itu mempengaruhi lu nggak? Enggak ya? Cuman bisa bilang, pokoknya dia cuman kasih ayat kayak Allah itu tahu kok siapa yang mau dia kasih hidayah, siapa ya. Oke. Kalau nggak salah ya, lupa saya ayat. Terus. Itu kan belum. Terus ya. Karena saya mulai goyah, saking ternyata saya lihat banyak kebingungannya yang saya lihat di dalam Kristen. Melkisedek aja saya belum tahu, belum jelas. Melkisedek itu apa, siapa? Ya, Imam Salem, Raja Salem.
yang ketemu Abraham gitu kan. Yang Abraham bayar perpuluhan. Ada yang bilang oh itu Yesus, ada yang bilang oh itu Allah Bapa atau siapa gitu kan. Ada sebelum ini Melkisedek. Itu masih zaman saya masih yakin sama Kristen. Apalagi waktu saya udah goyah. Malah tambah ini kan gitu, ngelihat yang sebelumnya Melkisedek siapa, ini apa dalam ini kitabnya gimana jadinya gitu. Maaf kata gitu ya. Ya udah di tengah-tengah goyah itu saya lanjut nontoninnya Zakir Naik. Mungkin orang bisa bilang, oh kamu kepengaruh Zakir Naik doang. Ya kata-katanya mah saya nggak apa ya. Mungkin orangnya mah saya nggak biasa aja gitu. Gitu. Ya sama-sama manusia. Cuman dari perkataannya kan kalau kita mau ini mah mau buka pikiran sebenarnya masuk gitu. Iya gitu. Pokoknya kayak, kalau tanpa doktrin lah ya. Tanpa doktrin gitu. Makanya yang tadi saya bilang coba netralin diri aja dulu gitu kan. Jangan mihak gitu. Lihat dari ini toh emang bahkan ateis sendiri pun fitrahnya ketika saya pernah ngelihat reels bahkan ateis sendiri fitrahnya pasti tahu ada Tuhan yang esa, yang esa ya. Makanya kenapa sekalipun orang ngaku ateis, kadang dia bisa ketika dia panik atau apa, lagi ada musibah, misal lagi badai, dia tengah kapal, mau karam, mau apa. Di pesawat mau jatuh. Mau jatuh, dia pasti nggak sengaja ngomong, ya Tuhan. Nah berarti saya lihat, oh ya bener juga ya gitu. Ya fitrah memang ada ya Tuhan gitu. Ya gitu. Terus? Berapa lama itu Helvin mencari itu? Pencarian itu berapa lama? Setahun lebih. Setahun lebih? Banyak macam. Berarti kira-kira dari tahun 2023 mulai carinya? Dari yang mungkin perdebatannya, kenapa saya jadi Islam, sampai pengetahuan tentang Islamnya itu sendiri dulu gitu kan. Saya cari tahu gitu kan. Kenapa harus Islam, kenapa bahkan nggak usah ngomongin Islam, kenapa harus beragama? Zakir Naik pun ngejelasin gitu kan. Misal karena kan dia juga debat sama ateis gitu kan. Betul. Sekarang kita lihat orang ateis, sekalipun ateis, mungkin mereka pikir orang mati mah ya mati aja. Udah nguap gitu aja ya. Iya gitu, nggak ngapa-ngapain gitu. Terus kalau misal dia selama hidupnya jahat, mending kita hidup jahat aja dong. Kayaknya lu nonton videonya Dr. Zakir Naik yang ngasih analogi perampok bukan? Ya pokoknya dia kayak ngejelasin. Ya yang ada perampok, pokoknya semua polisi ada di kantong dia, istilahnya gaji polisi maksudnya dia yang bayar istilahnya. Dia bisa berbuat apa aja, tapi nanti pada kehidupan setelah kematian, nah kan bisa gitu kan. Ada satu videonya Dr. Zakir Naik yang ngasih analogi seperti itu. Itu memang sangat-sangat masuk ya. Tapi gue juga punya analogi nih. Bukan analogi deh ya, apa ya namanya ya. Kita coba berpikir secara akal sehat yang simple aja. Yang simple aja, oke. Anggap aja kita sedang berbicara sama orang ateis nih. Orang ateis kan tidak percaya ada Tuhan. Kita percaya ada Tuhan. Kita sepanjang hidupnya sudah beribadah sesuai dengan agama kita dan percaya ada Tuhan. Tapi nanti setelah mati nih, ternyata Tuhan nggak ada. Kita rugi nggak? Oh iya, saya tahu yang itu ya. Itu kita nggak rugi apa-apa. Rugi. Tapi orang ateis selama hidupnya nggak nyembah Tuhan, ternyata setelah mati Tuhan ada. Rugi apa enggak? Rugi, lebih rugi ya. Dia akan nangis bombay dia kan, pasti minta dibalikin lagi ke manusia gitu. Nah itu aja simple. Jadi kita melakukan ibadah kita menjadi orang beragama, kita sekarang sedang mengambil resiko yang paling kecil. Kan gitu. Gitu kan, benar kan? Udah simple itu Pak. Nah jadi kita tinggal tergantung kita mau ngambil resiko yang seperti apa. Kalau mau resikonya kecil kita beragama, kita mengaku ada Tuhan. Nanti kalaupun mati Tuhan gak ada, kita gak rugi. Tapi orang ateis gak percaya Tuhan selama hidupnya, toto mati Tuhan ada. Nah lo, nyesel kan dia pasti kan gitu. Terus setelah pencarian itu, setahun lebih, lebih, puncaknya itu saya akhirnya kembali menemukan definisi Tuhan.
kalau di Kristen, saya melihat kadang kan orang kalau ditanya definisi Tuhan bagi kamu apa, mungkin ada